Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis data. Yang perlu teman-teman ingat adalah istilah dari parameter dan statistik ya. Kalau parameter itu jika suatu data yang menggambarkan karakter suatu populasi, maka disebut dengan parameter. Tapi ketika suatu data yang menggambarkan suatu sampel, maka disebut dengan statistik. Coba kita lihat dari contoh berikut ya. Ketika ada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini meningkat sebesar 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka 26,42 serta 5,09% merupakan parameter karena apa? Karena diperoleh dari populasi penduduk di Indonesia. Maka 26,42 juta dan 5,09% disebut dengan parameter. Tapi jika data tersebut berasal dari sampel, misalnya hasil survei 120 mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2020-2021 diperoleh bahwa nilai rata-rata mata kuliah statistik sebesar 8,06. Nah, 8,06 ini disebut statistik karena datanya berasal dari sampel yaitu 120 mahasiswa. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke jenis-jenis data. Data menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang menggambarkan hasil perhitungan dari suatu pengukuran, atau bahasa mudahnya data kuantitatif itu datanya berupa angka. Contohnya tinggi badan, data hasil belajar, data ukuran sepatu, itu kan berupa angka ya. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif itu datanya kategori. Datanya itu butuh pengkategorian. Datanya bukan data angka dan datanya butuh pengkategorisasian. Misalnya jenis kelamin ya, dikategorisasi 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan misalnya. Pekerjaan ya, misalnya pekerjaannya guru, pekerjaannya pegawai misalnya seperti itu ya. Sama juga ketika mengkategorisasikan motivasi, kan teman-teman selalu melihat bahwa motivasi itu ada yang sangat baik, baik, dan kurang baik. Itu namanya datanya bukan data angka dan butuh pengkategorisasian. Selanjutnya kita ke data menurut pengukuran ya. Data menurut pengukuran itu dibedakan menjadi 4. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kalau data nominal itu data kategorisasi yang digunakan untuk membedakan. Ya, membedakan apa? Misalnya jenis kelamin. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Ini kan ini maksudnya tidak untuk membedakan ya. Digunakan tidak untuk membedakan. Tidak untuk membedakan. Jadi nggak ada stratanya, nggak ada pembedanya. Maksudnya nggak ada tingkatan lah ya, seperti itu. Kalau data ordinal, itu data kategorisasi yang menunjukkan strata atau tingkatan. Jadi misalnya ada S3, S2, S1, SMA, SMP, dan SD. Ini kan ada tingkatannya. Kalau di nominal tadi nggak ada tingkatannya, tidak untuk membedakan. Jenis kelamin ini laki-laki perempuan gitu aja. Ya, selanjutnya ada data interval. Kalau data interval ini data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jaraknya sudah diketahui dan tidak bermakna kelipatan ataupun tidak mempunyai titik nol absolut. Titik nol absolut itu maksudnya misalnya IPK-nya 0 misalnya gitu ya. Atau IQ-nya 0, kan nggak ada kan orang yang IQ-nya 0 gitu ya. Semua ada IQ-nya, hanya
nggak 0 misalnya gitu. Terus tidak bermakna kelipatan. Tidak bermakna kelipatan tuh misalnya orang yang punya IPK 3 misalnya tidak lebih cerdas dengan orang yang punya IPK 2,90 misalnya gitu. Ya, itu artinya tidak bermakna kelipatan. Selanjutnya datanya rasio ya. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jaraknya sudah diketahui dan bermakna kelipatan dan juga mempunyai titik nol absolut. Misalnya gini, umur tuh kan ada kan anak baby yang umurnya 0 baru lahir gitu kan, jadi masih berlaku 0, itu baru yang dinamakan dengan titik nol absolut. Terus umur ya, kalau umurnya 8 tahun berarti misalnya 2 kali lipat dari anak yang umurnya 4 tahun misalnya gitu ya, 3 kali lipat dari anak yang umurnya 2 tahun. Gitu juga dengan gaji sama ya. Itu tadi data-data menurut skala pengukuran. Sekarang kalau data-data menurut waktu pengumpulannya ya. Data menurut waktu pengumpulannya dibedakan menjadi 3. Data cross-section, data time series, dan data panel. Kalau data cross-section itu data yang dikumpulkan untuk menggambarkan suatu keadaan dalam suatu periode tertentu. Ya, keadaannya itu suatu objek, nanti ada sub-sub objeknya di dalamnya. Data ini biasanya data seseorang, data sekolah, data perusahaan, data suatu negara, atau data suatu kota, ya. Contohnya nih, data karakter mahasiswa tadris biologi di masa pandemi 2022, ya. Ini kan karakter mahasiswa tuh. Objeknya, subobjeknya apa? Untuk melihat karakter mahasiswa itu yang dilihat misalnya skor TOEFL, ya, terus IP semester 1, terus gaya belajar siswa tersebut, apa kinestetik, audio, atau visual, terus apa lagi? Itu sub-sub objeknya ya. Pada periode tertentu, periodenya misalnya semester 2 2022, pada tahun 2021, itu periode tertentu ya. Itu kalau data cross-section. Nah, kalau data time series, itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dan data tersebut untuk menggambarkan perkembangan suatu keadaan. Misalnya kita mau lihat data hasil UAN pada kurun waktu 2010 sampai 2015. Jadi ada kurun waktunya. Kita mau lihat perkembangan hasil UAN anak Indonesia dari kurun waktu 2010 sampai 2015. Itu ya, itu data time series. Kalau data panel, ya, selanjutnya data panel itu adalah data gabungan dari data cross section dan dari data time series. Ya, misalnya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa SD pada tahun 2015-2017. Faktor internal dan eksternal ini kan banyak ya. Internalnya misalnya ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, atau misalnya, itu eksternal ya. Internalnya misalnya motivasi belajarnya, minatnya, kreativitasnya, IQ-nya. Nah, ini datanya data panel kalau menggabungkan antara data cross-section dan data time series. Oke, itu tadi data menurut waktu pengumpulannya. Sekarang data menurut cara perolehannya. Ya, cara memperolehnya yang ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Ya, ini data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sendiri secara langsung pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, misalnya teman-teman ngambil data minat belajar pakai kuesioner, ya, pakai angket. Nah, itu langsung datanya diolah oleh teman-teman. Itu datanya data primer. Atau teman-teman langsung melakukan observasi untuk melihat apa misalnya proses pembelajaran dengan pendekatan TPS di sekolah X misalnya seperti itu. Terus langsung diolah. Nah, itu datanya data langsung. Itu namanya data primer ya. Selanjutnya kalau data sekunder, ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh orang lain.
Ya, datanya itu udah dikumpulin terus diolah, biasanya sudah dipublikasi oleh suatu oleh orang lain atau oleh suatu lembaga atau instansi tertentu ya. Misalnya teman-teman kalau mau ambil data misalnya pernikahan dini 2020 misalnya. Itu bisa ngambil di BPS. Nah, data itu adalah data sekunder karena nggak asli dan nggak diolah langsung oleh si peneliti. Begitu. Sekian untuk jenis-jenis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.